Tolong dibantu subscribe, like, Min. Supaya saya semangat bikin konten, Min. Ayo kita mulai ceritanya. Bab 696. Legenda Raja Serigala. Cuy, Sandi mengeluarkan sumpalan kain dari mulutnya dan berseru kepada Teguh, sudah kuduga, Paman pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Aura jahat memancar dari wajah Zulkifli, beraninya kamu mengacaukan pernikahanku, sepertinya kamu sudah bosan hidup, serunya. Semuanya, habisi dia, begitu Zulkifli meneriakkan perintah, sejumlah besar ahli seni bela diri muncul dari tengah-tengah keramaian. Mereka berjalan ibarat naga yang gagah perkasa, pelipis mereka menonjol, dan tatapan mereka setajam harimau, mereka semua adalah ahli seni bela diri, wush, tepat ketika Zulkifli mengira dia pasti akan mengalahkan Teguh, sekelompok orang tiba-tiba muncul di belakang Teguh seperti hantu, masing-masing dari mereka mengenakan topeng hitam yang hanya memperlihatkan kilatan mata mereka. Langkah mereka seperti naga yang menari, dan aura mereka begitu mengintimidasi. Mereka adalah pasukan bayangan hantu, begitu pasukan bayangan hantu muncul, mereka langsung maju menghadapi kelompok para ahli seni bela diri, Teguh pun mendekati Zulkifli selangkah demi selangkah. 30 meter, 20 meter, 10 meter Teguh Laksmana, ternyata itu memang kamu, mata Zulkifli memerah sekaligus memancarkan kilatan mengerikan. Berhubung kamu sudah datang ke sini, tinggallah selamanya. Serunya, Master Geledek, aku serahkan dia kepadamu. Ucap Zulkifli sambil melirik ke samping. Wush, wush, sesosok pria tiba-tiba muncul di depan Zulkifli seperti hantu, perawakannya pendek dan kepalanya botak, dialah pria yang menghipnotis Sandi hari itu, sekaligus seorang ahli seni bela diri dari lahir. Keterampilan terbaiknya adalah menghipnotis dan mengendalikan orang lain, Paman, itu dia orang yang menghipnotisku dan menculikku hari itu, kemarahan Sandi meledak ketika melihat pria itu, dan dia langsung melapor kepada Teguh. Master Geledek bertindak cepat. Begitu pria itu muncul, dia langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Wush, kedua telapak tangannya bersinar, lalu dia mengibaskannya ke arah Teguh. Teguh mendengus dingin dan merentangkan telapak tangannya. Namun dengan satu serangan, Master Geledek kalah dan terpaksa mundur. Meski begitu, dua jimat miliknya terlanjur menempel di tubuh Teguh. Pemuda bodoh. Saat Master Geledek melihat jimatnya mengenai Teguh, dia tersenyum licik dan berseru, maju sini. Teguh pun berjalan mendatanginya, langkahnya sangat lambat. Matanya hampa, ekspresinya datar, dan gerakannya kaku, ternyata, dia telah berada di bawah kendali Master Geledek, hahaha, Zulkifli melihatnya sambil tertawa gembira. Sambil menatap Teguh dengan ekspresi mengejek, dia berkata, Sandi sayangku, pamanmu ini tidak sehebat itu, dengan satu serangan saja, Master Geledek berhasil mengalahkannya, menurutku. Kamu sebaiknya patuh saja dan menjadi istriku. Hahaha. Sambil terus menyeringai kejam, Zulkifli perlahan berjalan menuju Teguh sambil menggenggam belati. Dia ingin membalas dendam, untuk membalas tamparan Teguh di wajahnya hari itu, serta tikaman belati di tangannya hari ini. Paman. Paman kenapa? Paman, jangan mau terpengaruh olehnya. Sandi tidak menyangka bahwa paman yang begitu hebat di hatinya akan dijebak dengan semudah itu. Gadis itu pun berteriak dengan cemas dan putus asa, Zulkifli Surahman, hentikan, kalau kamu berani menyentuh rambut pamanku, aku pasti akan menghabisimu bagaimanapun caranya. Zulkifli tersenyum mencibir dan hanya melirik ke arah Sandi. Dia lantas mengangkat belati dan bersiap menikam lengan Teguh. Duar, gedebuk, situasi mendadak berubah, Teguh melayangkan tinjunya ke pergelangan tangan Zulkifli sehingga belati itu terjatuh. Kemudian, dia meraih pergelangan tangan pria itu dan memelintirnya sekuat tenaga, krak, suara keras bergema di aula itu. Tangan Zulkifli patah, hah. Tidak mungkin, situasi tidak terduga ini sangat mengejutkan Master Geledek. Dia cepat-cepat mengeluarkan sengenggam jimat dan melemparkannya ke atas sambil menggumamkan kalimat, alam semesta yang tidak terbatas, pinjamkan. Ah, puff, Master Geledek baru mengucapkan separuh kalimat, tiba-tiba ia berhenti dan mengeluarkan jeritan mengerikan. Rupanya Teguh menendang belati di lantai, yang seketika memelesat dan dengan tepat menusuk lengan kiri Master Geledek. Dalam kurang dari setengah menit, Zulkifli berhasil dikalahkan, dan begitu pula Master Geledek. Pada saat yang sama, para ahli seni bela diri lainnya telah dibuat babak belur oleh pasukan bayangan hantu. Mereka semua melarikan diri dengan cepat. Ini, siapa sih Teguh ini? Dia sangat kejam. Jangan pusingkan siapa dia, cepat lari saja. Cepat, cepat, semuanya keluar dari pintu belakang. Keadaan di aula itu benar-benar kacau. Para tamu berhamburan meninggalkan tempat itu, di tengah-tengah kepanikan. Teguh memerintahkan pasukan bayangan hantu untuk meringkus semua anggota keluarga Surahman.
Zulkifli diberi perhatian khusus. Dia diawasi oleh 2 anggota pasukan bayangan hantu. Paman, setelah melihat semua yang dilakukan Teguh, Sandi berlari ke pelukan pria itu dan berseru gembira, akhirnya Paman datang. Aku sudah menunggu Paman mati-matian. Kamu salah, Sandi hendak meluapkan keluh kesahnya, tetapi dia tiba-tiba merasa ada yang salah. Dalam sekejap mata, dia mendorong Teguh menjauh dengan sekuat tenaga, lalu bertanya dengan was-was, kamu, bukan Paman, kan? Kamu siapa? Teguh membuat isyarat diam, lalu menarik gadis itu mendekat. Setelah melihat sekelilingnya dan memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, dia berbisik, aku diutus oleh Raja Serigala untuk menyelamatkanmu, apa? Ekspresi Sandi seketika berubah kecewa, Sandi dinikahkan dengan Zulkifli secara paksa. Ketika dia sudah mencapai titik ini, pamannya malah mengirim orang lain alih-alih datang sendiri, kekesalan Sandi meluap seperti mata air. Setelah beberapa saat, perasaan itu mengambil alih hatinya, memangnya. Paman pergi kemana? Kenapa dia tidak datang sendiri? Tanya gadis itu. Namun, jawaban Teguh seketika melenyapkan kekecewaan dalam hati Sandi, bahkan sampai membuat gadis itu tertohok. Dia sedang berada di penjara naga, mereka berdua pun bergegas pergi, di penjara naga, 8 kilometer dari tempat itu, Teguh, Bayangan, dan sekelompok anggota pasukan bayangan hantu tampak mengenakan topeng-topeng khusus berdasarkan data intelijen yang didapatkan. Batas jangkauan sistem pengawasan optik penjara naga adalah 8 km. Teguh dan yang lainnya berada di tempat itu karena setelah mengadang jalan untuk masuk terowongan dengan truk, mereka mulai menjalankan rencana untuk menghilang dari pengawasan dan bergerak dalam 2 kelompok. Kelompok pertama berpura-pura menjadi Teguh dan muncul di pesta pernikahan secara terang-terangan, kelompok kedua menyamar dan berkeliaran di sekitar penjara naga, Kak Teguh, waktu yang direncanakan hampir tiba, Bayangan, yang berada di samping Teguh sedari tadi sedang waspada terhadap sekeliling, lalu membisikkan pengingat itu. Setelah Teguh memastikan bahwa tidak ada masalah, dia dengan tegas memerintahkan, kalau begitu, kita mulai beraksi. Lanjut cerita bab 697. Dengan segera, sekelompok orang keluar dari tempat persembunyian dan berjalan menuju gerbang penjara secara terang-terangan. Salam, Kepala Penjara, selamat datang, Kepala Penjara. Saat melihat Teguh muncul, para sipir langsung memberi hormat kepadanya, ini hanya bisa terjadi karena Teguh mengenakan topeng wajah Kaiden Nanta, yang merupakan Kepala Penjara Naga. Teguh meniru kebiasaan Kaiden dan memasuki penjara dengan ekspresi cuek, para sipir itu juga tidak mendapati keanehan apapun namun, setelah Teguh masuk ke dalam penjara, muncul masalah baru, mau itu bayangan atau organisasi mata elang, mereka hanya bisa memperoleh peta area luar penjara naga, sehingga tidak ada informasi mengenai bagian dalam penjara naga yang sangat rahasia. Meskipun pasukan serigala memiliki satelit-satelit militer di angkasa, tetapi penjara naga juga memiliki berbagai sarana anti-satelit tepat di atasnya, baik bayangan dan organisasi mata elang tidak tahu apa-apa tentang bagian dalam penjara. Oleh karena itu, mustahil untuk mengetahui di mana elang hitam ditahan, kelompok yang bertugas di dalam penjara bertanya secara bergiliran, Raja Serigala, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Begini, Teguh melirik sekelilingnya dan mulai mendapat gambaran situasi saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia memberi perintah, tinggalkan satu kelompok untuk memantau situasi di sini. Kamu, bawa beberapa orang ke sana. Seharusnya di sana pusat kendali seluruh penjara, sekaligus pusat pemantauan penjara. Begitu terjadi sesuatu, segera laporkan melalui cara yang telah kita sepakati sebelumnya. Siap, Bayangan langsung menyetujui perintah Teguh dengan suara kecil. Segera setelah itu, dia bertanya, Kak Teguh, bagaimana denganmu? Mata Teguh tertuju pada kantor termewah di lantai tertinggi. Aku akan pergi ke kantor kepala penjara, seharusnya peta sistem pertahanan dalam penjara ada di sana, jawabnya dengan nada serius. Semua orang agak terkejut, tetapi mereka tidak berkata apa-apa dan mulai berpencar. Teguh masuk ke kantor kepala penjara dengan gaya angkuh, tempat itu tampak kosong. Menurut kabar yang diterima Teguh, kepala penjara Kaiden seharusnya sedang menghadiri pertemuan di lokasi yang berjarak lebih dari 20 km dari sini. Itu sebabnya dia berani muncul secara terang-terangan. Namun setelah mencari-cari selama beberapa saat, Teguh tak kunjung menemukan apapun yang berarti di kantor itu. Satu-satunya yang tersisa adalah komputer yang belum disentuh Teguh sejak dia masuk tadi, kelihatannya hal yang kucari seharusnya ada di sini, Teguh bergumam dalam hati sambil mendatangi meja komputer. Beberapa detik setelah komputer dinyalakan, muncul kotak kata sandi di layar. Yang jelas, diperlukan kata sandi untuk membukanya, namun,
Ini bukan masalah bagi Teguh, sebagai Raja Serigala, dia adalah seorang tentara serbabisa yang ahli dalam berbagai bidang. Komputer dihidupkan ulang. Di layar awal, masuk ke mode aman melalui fitur perintah, kemudian, pilih akun dengan status prioritas tinggi, masuk ke mode aman, dan ketik perintah untuk menampilkan kata sandi. Langkah selanjutnya mudah. Teguh berhasil membuka komputer dengan kata sandi yang baru saja dibuatnya. Hanya saja, Teguh berkali-kali melakukan pencarian, tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun mengenai denah penjara di dalam komputer itu. Namun, setelah memeriksanya berulang kali, Teguh menemukan sebuah folder tersembunyi di salah satu hard drive. Setelah membukanya, dia pun tertegun. Di dalamnya, ada sebuah folder terenkripsi. Dilihat dari nama foldernya, isinya adalah denah penjara naga. Sementara itu, di luar penjara, Kaiden bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Ketika Kaiden pergi tadi, dia lupa membawa dokumen yang diperlukan untuk pertemuan itu, sehingga dia kembali untuk mengambilnya. Kepala penjara, bukannya Anda barusan? Sipir yang menjaga gerbang penjara tercengang. Bukannya kepala penjara barusan masuk? Kenapa ada lagi? Tanyanya dalam hati. Shoot. Para sipir saling memandang dengan ragu, tetapi mereka tidak berani lengah. Mereka langsung mencegat Kaiden dan bersiap untuk menginterogasinya. Kalian mau apa? Hah? Kaiden seketika tersinggung dan terlihat murka. Dia baru saja pergi sebentar, tetapi sipir-sipir ini malah berusaha mengadangnya masuk. Apakah ini upaya pemberontakan? Plak, plak. Lanjut bab 698. Plak. Kaiden benar-benar murka. Tanpa basa-basi, dia langsung menamparkan sipir itu. Ini sungguhan. Tidak diragukan lagi. Dialah kepala penjara yang sebenarnya. Para sipir sudah sangat hafal dengan perilaku dan karakternya. Kepala penjara, kami baru saja melihat Anda masuk dan pergi ke kantor, makanya kami menghentikan Anda, lapor kepala sipir dengan tergesa-gesa. Hah? Apa katamu? Begitu Kaiden mendengarnya, wajahnya pun berubah ganas. Dia maju selangkah, mencengkeram kerah baju kepala sipir, dan memelototinya. Sungguh saya tidak bohong, orang itu sama persis seperti Anda, ucap kepala sipir dengan tergagap. Terus, kenapa kalian masih berdiri di sini? Bentak Kaiden. Kaiden sadar bahwa ada yang tidak beres. Matanya berkilat tajam, dengan sigap dia berseru, perintahkan beberapa orang untuk berjaga di sini, kamu. Bawa orang-orang untuk pergi ke kantor bersamaku. Tanpa membuang waktu, Kaiden mendatangi kantornya bersama sejumlah besar sipir. Di ruangan itu kosong, jangankan sesosok orang, sehelai rambut pun tidak terlihat olehnya. Meski begitu, kewaspadaan Kaiden tidak berkurang sedikit pun. Kaiden terlebih dahulu memeriksa seisi ruangan dengan teliti, tetapi mendapati tidak ada satu pun barang miliknya yang tersentuh. Bahkan, posisi teko yang sengaja diletakkannya di atas tumpukan dokumen pun tidak berubah sama sekali. Kemudian, Kaiden menyalakan komputernya dan memeriksanya, terutama, dia memeriksa folder terenkripsi yang berisi denah penjara untuk melihat apakah ada yang mengakses informasi itu selama kepergiannya. Ternyata tidak sama sekali. Terakhir kali folder itu dibuka adalah saat terakhir kali Kaiden menggunakan komputer. Langsung setelah itu Kaiden memerintahkan agar rekaman kamera pengawas selama kepergiannya ditayangkan, hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang muncul, mulai dari gerbang penjara sampai setiap titik pengawasan dan persimpangan, tidak terlihat adanya satu pun sosok mencurigakan. Kepala sipir tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin, lelucon sialan, saraf Kaiden sudah tegang seharian. Setelah sadar bahwa ini hanya sebuah kesalahpahaman, kesabarannya langsung habis. Dia lantas menendang kepala sipir itu. Mulai sekarang, perhatikan aku baik-baik, kalau sampai kamu berbohong tentang situasi darurat lagi, aku akan mengebirimu di tempat. Ancam Kaiden. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan kantor kepala penjara dengan membawa dokumen yang diperlukannya. Aneh sekali, batin kepala sipir. Kepala sipir masih belum memahami apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menutupi wajahnya dan mengusap kakinya, lalu meninggalkan kantor kepala penjara dengan kebingungan. Sebelum pergi, dia pun tidak lupa untuk menutup pintu. Wah, setengah menit kemudian, Kaiden kembali dengan kepala penjara dan menggeledah seisi kantor. Dia benar-benar tidak habis pikir, sayangnya. Kaiden masih belum menemukan petunjuk apapun. Sialan, Kaiden mengumpat, lalu meninggalkan kantor dengan frustrasi. Kepala sipir pun pergi, kali ini, keduanya benar-benar pergi. 1 menit kemudian Teguh berdiri dari sofa dan duduk di depan komputer. Rupanya, Teguh melepaskan obat halusinogen khusus ketika orang-orang tadi masuk. Alhasil, obat itu terhirup oleh Kaiden, kepala sipir, dan yang lainnya.
Semua yang mereka lihat di kantor dan di rekaman kamera pengawas hanyalah ilusi. Selain itu ketika Kaiden memeriksa komputernya, Teguh kebetulan melihat kata sandi yang digunakannya untuk membuka folder terenkripsi. Setelah mengklik 2 kali, folder itu pun terbuka, ternyata isinya adalah denah penjara. Denah itu menerangkan tata letak dalam penjara, area-area penting dalam penjara, dan tingkatan para tahanan di dalamnya. Tempat yang paling mencolok ditandai dengan 5 bintang merah. Itu adalah tempat ditahannya pemimpin lama organisasi Mata Elang, yaitu Elang Hitam. Lanjut cerita bab 699. Teguh dengan cepat mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Setelah menghapus jejaknya, dia segera menghubungi sekelompok orang. Semuanya berkumpul di kantor kepala penjara. Aku sudah dapat denah bagian dalam penjara, ucapnya singkat. 10 detik kemudian, tim itu sudah berkumpul. Ayo pergi. Teguh memimpin semua orang ke sel dengan pertahanan paling ketat di bagian terdalam penjara. Sepanjang perjalanan, Teguh menusukkan jarum perak yang telah dilumuri obat halusinogen ke dalam tubuh sipir tanpa menimbulkan kegaduhan apapun. 30 detik kemudian, Teguh tiba di depan sel yang terbuat dari besi hitam. Sel itu berisi seorang pria paruh baya dengan rambut acak-acakan. Meski terlihat menyedihkan, matanya masih memancarkan kilatan terang dari waktu ke waktu. Dia adalah Elang Hitam. Ketika Teguh melihat Elang Hitam pun melihat Teguh. Kali ini, sikapnya jauh lebih tenang dari yang dibayangkan Teguh. Setelah melirik tim di belakang Teguh, Elang Hitam tersenyum tulus dan berkata, Raja Serigala, akhirnya kamu datang ke sini. Aku sudah lama menunggumu. Pengakuan itu sedikit mengejutkan Teguh. Meski ditahan di sel paling ketat di penjara naga, Elang Hitam dapat langsung mengenali Teguh dan mengetahui bahwa dia telah kembali. Semangat itu masih ada dalam dirinya. Mengenai banyak hal lainnya, itu tergantung kemampuan Elang Hitam selanjutnya. Pakai ini, Teguh mengambil pakaian dari tangan bayangan dan menyerahkannya kepada Elang Hitam. Pakaian yang telah disiapkan sejak awal ini adalah seragam para sipir penjara naga. Tanpa buang-buang waktu, Elang Hitam langsung mengganti pakaiannya. Setelah itu Teguh menatap bayangan, lalu meninggalkan penjara terlebih dahulu. Kamu. Ketika kepala sipir melihat kepala penjara lagi kali ini, dia langsung menyadari bahwa penglihatannya tidak salah dan telah terjadi sesuatu yang serius. Kepala sipir langsung bersiap menarik senjatanya. Sayangnya, dia masih selangkah lebih lambat. Seberkas kilatan perak memelesat di udara, dan kepala sipir itu ambruk ke tanah. Setelah beberapa detik, tampak luka sebesar tusukan peniti di leher kepala sipir, dan darah segar mengalir keluar darinya. Teguh terus berjalan dan membunuh semua orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dalam waktu singkat, semua sipir telah disingkirkan. Segera setelah itu, para anggota tim tadi meninggalkan penjara satu persatu dan bertemu di lokasi sejauh 8 km dari sana. Bayangan adalah orang yang terakhir keluar, jadi, kita pergi begitu saja. Elang Hitam memandang Teguh dengan heran. Teguh hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Detik berikutnya. Duar, Blair. Terdengar serangkaian ledakan dahsyat, bahkan sampai tanah berguncang sejenak. Siapapun bisa melihat api dan asap hitam tebal yang membubung dari arah penjara naga. Itu hasil kerja bahan peledak berkekuatan tinggi yang diatur bayangan sebelum meninggalkan penjara. Selain menghancurkan tempat kejadian, ledakan itu memusnahkan peralatan pengawas agar tidak ada petunjuk yang tersisa, sekaligus menarik perhatian para petinggi. Cek. Elang Hitam langsung mengerti. Dia pun melihat Teguh dengan tatapan penuh arti. Teguh tetap tenang dan tidak berkata apa-apa. Dia lantas memimpin tim menuju sebuah tempat tersembunyi. Ledakan dahsyat itu dengan cepat menarik perhatian Luke. Dia dan beberapa dewa perang lainnya langsung mendatangi penjara naga. Kaiden sudah berada di tempat itu sejak tadi, hanya saja, kalaupun dia berniat menyelidiki kejadian ini, dia tidak akan menemukan petunjuk yang berarti dalam reruntuhan penjara naga. Pemimpin wilayah. Setelah kejadian sebesar ini, Kaiden tidak berani menyembunyikan apapun dan segera menceritakan semua yang terjadi di penjara naga. Dasar keparat, Luke benar-benar murka setelah mendengar laporan Kaiden. Berhubung kamu sudah menemukan kejanggalan selama di penjara, kenapa kamu tidak memberlakukan hukum darurat perang total? Tanyanya marah. Menjaga tempat sekecil ini pun kamu tidak becus, jadi untuk apa aku masih membutuhkanmu? Setelah berkata demikian, Luke mengeluarkan senjatanya dan menembak mati Kaiden saat itu juga. Luke, menurutku, Teguh mungkin satu-satunya orang yang bisa masuk keluar penjara naga dengan begitu mudah. Ya, bukankah ada sekelompok orang yang sedang menyelidiki kasus pembantaian keluarga Saguna? Menurut dugaanku, orang-orang itu pasti berasal dari organisasi Mata Elang.
Saat ini mereka mungkin bekerja untuk Teguh, kebetulan juga, pemimpin organisasi Mata Elang, Elang Hitam, ditahan di penjara naga. Para dewa perang saling berdiskusi, dan situasi ini semakin tambah jelas, ayo pergi. Lanjut bab 700. Dewa perang kedua dengan segera mengambil keputusan. Kita harus mendatangi keluarga Surahman secepat mungkin. Aku curiga Teguh di sana palsu. Selama ini belum bisa dipastikan, Teguh nggak bisa lepas dari kecurigaan, kebijaksanaan terpancar dari mata Dewa Perang kedua. Itu masuk akal, jangan buang waktu lagi, ayo kita cepat ke sana, ayo pergi. Orang-orang itu pun pergi menuju kediaman keluarga Surahman secepat yang mereka bisa. Sementara itu di sebuah tempat persembunyian, Teguh membawa elang hitam ke tempat itu, Raja Serigala. Sekelompok orang sudah menunggu di tempat itu. Mereka adalah anggota elit dari organisasi Mata Elang yang dipimpin oleh Elang Tanduk. Begitu melihat Teguh datang, mereka langsung menyapanya. Elang hitam merasa tergerak, ternyata. Selama dia tidak ada, Raja Serigala telah menyatukan organisasi Mata Elang dan menjadi pemimpin barunya. Kapten Elang Hitam, Kapten, apakah Anda baik-baik saja? Kapten, Anda akhirnya bebas, Kapten. Saat para anggota tim melihat elang hitam di belakang Teguh, mereka seketika menjadi sangat bersemangat. Namun, Teguh adalah pemimpin mereka saat ini, sehingga elang hitam tentu saja lengser menjadi kapten biasa. Aku baik-baik saja, elang hitam menatap setiap wajah yang familiar itu, merasa seolah-olah sedang berada di dunia lain. Dia lantas melihat ke arah Teguh di sampingnya dan berkata dengan penuh haru, sesuai gelarmu sebagai Raja Serigala, kamu satu-satunya orang di Serenara yang bisa menyatukan hati para anggota organisasi Mata Elang dengan secepat ini, inilah yang diyakini elang hitam, orang-orang itu tidak akan dengan serta-merta mengkhianatinya. Kecuali orang itu adalah Raja Serigala. Teguh tidak mempermasalahkan hal ini, baginya, membebaskan elang hitam baru setengah dari rencananya. Elang Tanduk, Teguh membuat keputusan saat itu juga. Segera bawa elang hitam kembali ke kota Senggigi. Wira akan mengatur akomodasi kalian, perintahnya, selama masa ini. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan sedikit pun agar kalian tidak menjadi incaran Kaisar, Luke. Dan yang lainnya, mengerti. Teguh telah meledakkan penjara naga. Kalau sampai Luke mengetahui lokasi elang hitam, bisa-bisa dia langsung mengirim rudal ke tempat itu. Baik, Elang Tanduk dan para anggota organisasi Mata Elang menyadari betapa seriusnya masalah ini, tetapi mereka masih sempat bertanya, Raja Serigala, bagaimana dengan Anda? Ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan, ketika Teguh hendak pergi bersama bayangan dan pasukan bayangan hantu, dari belakang dia mendengar elang hitam bertanya kepadanya, Raja Serigala, apa kamu nggak takut aku akan melarikan diri di tengah jalan? Melarikan diri. Teguh berbalik sedikit dan membalas dengan nada mencibir, sosok yang aku targetkan jauh lebih besar darimu. Setelah berkata demikian, Teguh pun pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika Teguh sudah pergi agak jauh, suaranya samar-samar terdengar, lagi pula, kamu pikir ada orang lain selain aku yang bisa melindungimu saat ini? Tatapan elang hitam seketika berubah tajam, dan dia tersenyum pahit, ya, penjara naga telah diledakkan. Mulai sekarang, dia hanya bisa hidup dalam bayang-bayang, siapa lagi yang berani menerima keberadaannya selain Yang Mulia Raja Serigala? Tidak ada siapa-siapa, ayo pergi. Elang hitam menggeleng pasrah, lalu memberikan beberapa instruksi kepada elang bertanduk dan yang lainnya. Berada dalam genggaman Raja Serigala tidak perlu malu. Siapa tahu dia bisa menjadi lebih hebat dan kuat, sekaligus menciptakan kejayaan yang lebih besar di masa depan. Teguh memimpin bayangan dan pasukan bayangan hantu menuju kediaman keluarga Surahman secepat mungkin, Kak Teguh. Bayangan melirik ponselnya dan berkata, ada kabar terbaru. Luke dan Dewa Perang kedua mendatangi penjara naga, lalu pergi setelah berada di sana selama 3 menit saja, mereka juga sedang menuju ke kediaman keluarga Surahman. Dahi Teguh mengernyit. Jangan bilang apa-apa lagi. Semuanya, bergerak dengan kecepatan penuh. Kita harus tiba sebelum Luke mengepung kediaman keluarga Surahman, ucapnya dengan nada mendesak, kalau tidak, ini akan jadi masalah besar, cerita bersambung.